saya jelaskan tentang sel peta buta. Sel peta buta vesikel pinositotik. Vesikel pinositotik berfungsi dalam proses transport molekul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Yang kedua, lisosom. Lisosom berfungsi sebagai autolisis hingga mencerna makanan, atau lisosom bertindak sebagai sistem pembuangan sampah sel dengan mencerna material bekas pakai di sitoplasma, baik dari dalam maupun dari luar sel. Material dari luar sel diambil melalui endositosis, sedangkan material dari dalam sel dicerna melalui autofagi. Yang ketiga, vesikel Golgi. Vesikel Golgi berfungsi sebagai mengantarkan molekul ke tempat tujuan seperti lisosom atau membran sel. Yang keempat, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE merupakan organel sel yang memiliki banyak fungsi, diantaranya 1. Sintesis protein, lipid, dan steroid, 2. Pelipatan protein, 3. Modifikasi protein, 4. Pengangkutan protein, 5. Metabolisme karbohidrat, dan yang terakhir pengaturan kalsium intraseluler. Yang kelima, RE halus. RE halus atau disebut retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. RE halus memproduksi karbohidrat dan lemak yang dibutuhkan untuk membangun membran sel. Yang keenam, membran sel. Membran sel berfungsi untuk melindungi sel. Yang ketujuh, mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai 1. Menghasilkan energi, 2. Mengatur pertumbuhan dan kematian sel, 3. Mengatur jumlah protein, kalsium, dan lemak, 4. Membantu proses metabolisme, 5. Membantu respon imun tubuh, 6. Memproduksi panas, dan terakhir membantu proses apoptosis. Yang kedelapan, aparatus Golgi. Aparatus Golgi atau sering disebut kompleks Golgi berfungsi sebagai pabrik tempat protein yang diterima dari RE diproses lebih lanjut dan disortir untuk diangkut ke tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya yaitu lisosom, membran sel, atau sekresi. Yang kesembilan, nukleolus. Nukleolus berkaitan dengan pembentukan ribosom atau biogenesis ribosom. Selain itu, nukleus juga berfungsi sebagai sintesis dan penyimpanan RNA. Yang ke-10, nukleus. Fungsi nukleus atau inti sel adalah menampung materi genetik makhluk hidup seperti DNA dan RNA. Yang ke-11, sentriol 2. Sentriol 2 berfungsi sebagai membantu proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindel. Yang ke-12, mikrotubulus. Mikrotubulus berfungsi sebagai 1. Membentuk kerangka sel, 2. Membentuk spindel mitosis, dan yang terakhir membentuk jaringan transportasi internal. Yang ke-13, sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Yang ke-14, robosom. Robosom sebagai salah satu tempat untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein. Sekian penjelasan tentang sel peta buta dan fungsinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.